Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nufusina tarfata 'ain. Allahumma aslih lana niyyata wa dzurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan. Selawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada umat istiqomah senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai kembali pembahasan terkait dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita telah alhamdulillah dengan rahmat Allah Taala menyelesaikan kitab 40 majelis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah sekarang kita akan membahas kitab Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, buah karya guru kita Ustaz Dr. Firanda Dirja hafizahullah taala, yang mana buku ini terdiri dari 6 jilid. Jilid pertama terdiri dari 7 bab. Bab pertama berisikan muqaddimah, kemudian bab kedua membahas tentang meraih hidayah Islam dengan sirah nabawi, bab ketiga dari kegelapan menuju cahaya, bab keempat dari sinilah Islam dimulai, bab kelima kelahiran Nabi Muhammad SAW, bab keenam turunnya wahyu, bab 7 tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita akan langsung memulai pembahasan dari kitab ini. Bab pertama yaitu muqaddimah. Pada muqaddimahnya beliau hafizahullah ta'ala menyampaikan terkait dengan urgensi mempelajari sirah nabawiyah. Apa saja yang menjadikan kita harus mempelajari sirah nabawiyah, yang mana di sini penulis hafizahullah membawakan 6 sebab yang menjadikan kita harus mempelajari sirah nabawi. Yang pertama adalah besarnya perhatian para salaf terhadap kajian sirah nabawi. Yang kedua, sirah nabawi ini merupakan di antara bagian penting dalam agama Islam. Yang ketiga adalah perintah Allah Ta'ala
bagi kaum muslimin untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, perintah Allah Taala agar kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, sirah nabawi merupakan rujukan utama dalam metode dakwah tersukses sepanjang masa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, sirah nabawiyah memberikan pengaruh positif dalam dunia pendidikan. Kita akan membahas satu persatu dari apa yang telah disampaikan oleh muallif hafizahullah taala. Urgensi yang pertama adalah bagaimana para salafun saleh memberikan perhatian yang khusus dalam sirah nabawi ini, dalam mempelajari sirah nabawi ini, baik dengan meriwayatkannya, mempelajarinya, ataupun menerapkannya dalam kehidupan keseharian mereka. Di antara nukilan-nukilan yang disampaikan oleh para ulama yang menunjukkan bagaimana besarnya perhatian mereka terhadap mempelajari sirah nabawiyah ini adalah apa yang disampaikan oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang biasa dikenal dengan sebutan Zainul Abidin. Beliau rahimahullah mengatakan, kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an. Kami mempelajari maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan maghazi adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainul Abidin rahimahullah mengatakan, kami mempelajari maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sarayahu, dan juga sariyah. Ini merupakan peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengutus pasukan kecil dan pasukan itu tidak diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ghazwah itu perang besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta. Ini sarayah. Kunna nu'allamu maghazi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu suratan minal Qur'an. Kami mempelajari peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghazi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mempelajari sarayah dahulu sebagaimana kami mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan bagaimana keseriusan mereka para salaf dalam mempelajari sirah. Jadi belajar sirah jamaah rahmati Allah Taala bukan hanya sekedar mendengarkan cerita ataupun dongeng pengantar tidur, bukan. Sebagian orang mereka dengarkan sirah kalau mau tidur. Kenapa? Biar enak tidur, disamakan dengan mendengarkan cerita-cerita ataupun dongeng-dongeng. Ya, para sahabat tidak seperti itu. Para salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu tidak seperti itu. Mereka bersungguh-sungguh mempelajari sirah nabawi ini, bersungguh-sungguh mempelajari peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang tidak diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan nanti di sana banyak sekali dapat ibrah, pelajaran-pelajaran bagaimana aplikasi
dari hadis-hadis Nabi SAW yang dipraktikkan langsung oleh Nabi SAW. Oleh sebab itu para salaf sangat bersemangat sebagaimana semangatnya mereka mempelajari Al-Quran. Ya, maka hendaklah semangat seperti ini kita hadirkan ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita. Semangat untuk mempelajari sirah Nabawi. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, fi ilmi al-maghazi ilmu al-akhirati wa dunya. Berkata Imam Az-Zuhri dalam kitab Al-Jami' al-Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami' fi ilmi al-maghazi, dalam ilmu maghazi. Tadi telah saya sampaikan apa yang dimaksud dengan maghazi. Maghazi ini adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu maghazi, ilmu yang membahas tentang sejarah Nabi SAW, sirah nabawiyah, ilmu al-akhirati wad dunya. Di dalamnya terdapat ilmu yang berkaitan dengan urusan akhirat dan urusan dunia. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, ra'aitu istighala bil fiqhi was sama'il hadithi la yakadu yakfi fi salahil qalbi illa an yumzaja bir raqaiki wan nadri fi siyaris salafis salihin. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, aku melihat istighala bil fiqhi was sama'il hadis, seorang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu fikih, menyibukkan dirinya dengan mempelajari ilmu fikih, was sama'il hadis, dan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. La yakadu yakfi fi salahil qalbi, ini semua tidak mencukupi untuk memperbaiki hati seseorang. Belajar fikih dan belajar hadis saja, kata Imam Al-Jauzi, ini tidak cukup untuk memperbaiki hati. Illa, kecuali an yumzaja birraqaiki wan nazri fi siyaris salafis salihin, kecuali dia barengkan dengan mempelajari ilmu raqaik, yaitu ilmu yang berkaitan dengan akhlak, dengan adab. Wan nazri fi siyaris salafis salihin, dan ilmu yang mempelajari tentang sirah, sejarah dari para salafuna salih. Wa qala Ibnu Jauzi rahimahullah, Ibnu Jauzi rahimahullah juga mengatakan, wa aslul usulil ilm wa anfa'ul ulumin nazaru fi siyari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ulaika alladziina hadallahu fabihudahum iktadi. Perkara yang paling urgent, paling pokok dari perkara-perkara pokok di dalam ilmu, perkara yang paling urgent ataupun yang merupakan usul dari usul-usul yang ada dalam belajar ilmu, wa anfa'ul ulum, dan dia merupakan ilmu yang paling bermanfaat, adalah mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan juga mempelajari sirah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surah Al-An'am
ayat 90, ulaikal ladzina hadahumullahu fabihudahu iqtadi. Mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan petunjuk kepadanya. Maka oleh sebab itu ikutilah mereka, ikutilah Nabi SAW dan para sahabat. Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang bisa mengikuti Nabi SAW kalau dia tidak mengetahui sejarah hidup Nabi SAW? Bagaimana seseorang bisa mengikuti kehidupan para salaf, para sahabat, apabila mereka tidak mengetahui bagaimana para salaf dalam menjalani kehidupan? Makanya tadi penting belajar sirah ini. Lihatlah bagaimana nasihat dari Ibnu Jauzi rahimahullah ini. Beliau menegaskan bahwasanya meskipun ilmu fikih ini adalah perkara yang penting, ilmu hadis adalah perkara yang penting, akan tetapi apabila seseorang mencukupkan diri dengan mempelajari fikih saja dan mempelajari hadis saja, maka ini saja tidak akan cukup untuk membersihkan hati-hati mereka, tidak akan mencukupi. Maka dibutuhkanlah mempelajari sirah nabawi ini, karena dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran, nilai-nilai penting dalam kehidupan untuk dapat menyucikan hatinya, untuk dapat tazkiyatun nufus, membersihkan hati seseorang. Ya mu'alif hafizallah mengatakan, pelajarilah perjalanan hidup mereka, perjalanan hidup Nabi SAW, perjalanan hidup para salafun salih, para sahabat. Wahai saudaraku, teruslah membacanya dan yakinlah bahwasanya engkau akan merebut darinya berbagai pelajaran berharga, baik yang terkait dengan ibadah, terkait dengan zuhud, dan berbagai hal berharga lainnya yang dengannya akan menjadikan hati menjadi bersih, hati menjadi jauh dari penyakit. Seperti halnya penyakit ujub yang akan menjauh ketika Anda menjadari bahwasanya ibadah yang Anda lakukan tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan ibadah mereka. Sangat jauh sekali ibadah kita dengan ibadah para sahabat. Sangat jauh sekali ibadah kita apabila dibandingkan dengan ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Perjuangan kita jemaah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan Rasul yang mulia Muhammad SAW. Kalau kita belajar sirah nabawi ini, kita baca bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sadar perjuangan kita selama ini tidak ada apa-apanya, tidak ada seujung kuku. Lalu bagaimana seorang bisa ujub dengan perjuangannya? Sedekahnya tidak ada apa-apanya dengan sedekahnya para sahabat, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sedekahnya Nabi Muhammad SAW. Semangatnya dalam belajar tidak ada apa-apanya. Lalu apa yang menjadikan dia menjadi berbangga diri, menjadi ujub, selamat dari penyakit ujub? Begitu juga dengan mempelajari sirah nabawi, kata muallif hafizahullah, maka seorang akan terselamatkan pula dari penyakit riya, karena mereka menyaksikan bagaimana ikhlasnya Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama Islam, bagaimana ikhlasnya para sahabat dalam berjuang membela Nabi Muhammad SAW, dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala ini. Belajar keikhlasan, belajar bagaimana zuhudnya mereka terhadap dunia, bagaimana besarnya keikhlasan yang ada pada diri-diri mereka, bagaimana mereka berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hadapi musuh-musuh Allah. Mereka jadikan nyawa mereka sebagai taruhannya. Lalu bagaimana seorang bisa merasa bangga dengan amalannya tidak ada seberapa ini? Kemudian muallif melanjutkan hafizahullah,
Dikarenakan betapa banyaknya hukum yang berkaitan erat dengan sirah nabawiyah, yang berkaitan erat dengan kehidupan Rasulullah SAW, berkaitan dengan peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW ataupun yang lainnya, maka muncullah ilmu yang dikenal dengan asbabul nuzul dari ayat Al-Quran Al-Karim. Muncullah ilmu asbabul wurud dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini semua menunjukkan apa? Bagaimana keterkaitan antara dinul Islam dengan sirah nabawi. Keterkaitan antara memahami Al-Quran dengan sirah nabawi. Keterkaitan dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan sirah nabawi ini. Ada asbabul nuzul, ada asbabul wurud. Jadi semua memberikan pelajaran penting kepada kita semuanya. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, tata'allaqu bimaghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahkamun katsiratun fayajibu katbuha wal hifzu laha. Keterkaitan antara sirah nabawi dan hukum-hukum yang terdapat dalam agama Islam ini sangatlah erat sekali, kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Sangat erat sekali. Fayajibu katbuha wal hifzu laha. Maka wajib hukumnya untuk mencatat dan menghafalkannya, yaitu mencatat sirah nabawi dan menghafalkannya. Kenapa? Erat kaitannya dengan kitabullah, erat kaitannya dengan memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Dikisahkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau memiliki waktu khusus untuk mengajar sirah nabawiyah. Padahal beliau adalah seorang sahabat yang merupakan mufassir Quran, sahabat yang terkenal sebagai ahli tafsir Al-Quran, dan tidak ada yang meragukan keilmuan Ibnu Abbas terhadap Al-Quranul Karim. Namun beliau tetap menyisihkan waktu untuk mengajarkan sirah nabawi. Berkata Ubaidullah bin Utbah, walaqad kunna nahduru 'indahu fayuhaddithuna al-'asiyata kullaha fil maghazi. Pernah suatu ketika kami menghadiri majelisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan beliau pun menghabiskan seluruh waktu sorenya untuk mengajarkan kepada kami sirah nabawi. Ini menunjukkan bagaimana para ulama memberikan porsi yang khusus terhadap sirah nabawi ini. Ini yang pertama yang menjadikan kenapa kita harus mempelajari sirah nabawi. Kemudian yang kedua adalah sirah nabawiyah merupakan bagian penting dari agama Islam. Berkata muallif hafizahullah, di antara bukti dari hal ini adalah fakta bahwasanya Al-Qur'anul Karim dan sirah nabawiyah merupakan dua bagian yang tidak bisa terpisahkan. Tidak mungkin seorang bisa mempelajari Al-Qur'an dengan sempurna kecuali dia harus mempelajari sirah nabawiyah, karena betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang hanya bisa diketahui penafsirannya dengan mempelajari sirah nabawi. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang hanya bisa difahami dengan mempelajari sirah nabawi. Demikian pula pengetahuan terhadap sirah nabawiyah tidaklah akan sempurna tanpa pengetahuan tentang Al-Quran. Artinya ini mempelajari Al-Quran dan mempelajari sirah nabawi adalah dua hal yang saling berkaitan. Tidak bisa orang paham Al-Quran kalau tidak belajar sirah. Begitu juga tidak akan orang bisa paham sirah kalau tidak belajar Al-Quran. Lihatlah oleh kalian betapa banyak peperangan yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim, seperti misalnya perang Badar yang Allah Ta'ala abadikan dalam surah Al-Anfal. Begitu juga dengan perang Uhud yang Allah Ta'ala abadikan dalam Quran surah Imran. Begitu juga gambaran tentang perang Khandaq, perang Ahzab yang diabadikan dalam Quran surah Al-Ahzab, akan menjadi satu surah khusus, surah Al-Ahzab.
Termasuk sesuatu yang salah apabila seorang menganggap bahwasanya pengetahuan terhadap sirah nabawiyah merupakan pengetahuan yang bersifat tersier, tambahan, bukan usul, bukan pokok. Ini adalah suatu kesalahan. Ini adalah sesuatu yang keliru, yang menganggap mempelajari sirah nabawi tadi adalah hiburan, layaknya mendengarkan dongeng-dongeng. Ini salah. Renungkanlah pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau mengatakan kana khuluqul Quran, yaitu ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa mengetahui akhlak Nabi? Mengetahui akhlak Nabi adalah dengan mempelajari sirah nabawiyah, yang dengannya kita akan bisa memahami Al-Qur'anul Karim. Ini yang kedua, yang mana sirah nabawiyah merupakan bagian penting dari agama yang dengannya seseorang bisa memahami Al-Quran dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi SAW itu uswatun hasanah, suri tauladan bagi kalian. Maka simpelnya jamaah, bagaimana seseorang bisa mengikuti Rasulullah SAW jika dia tidak mengetahui perjalanan hidup Rasulullah SAW? Maka untuk bisa seseorang menjalankan firman Allah Taala ini, yaitu mengikuti Nabi SAW, menjadikan Nabi SAW sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai teladannya, mau tidak mau, senang tidak senang, dia harus belajar sirah nabawi. Karena ini merupakan perintah dari Rabbul Alamin, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah perintah Allah Ta'ala untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang diwajibkan bagi kaum muslimin. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang keempat adalah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu keharusan, suatu kewajiban bagi orang-orang yang beriman, yang jujur dalam keimanannya. Dalam hadis disebutkan suatu ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun balik bertanya kepada Arab Badui ini, wa madza a'adatta laha, memang apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapinya, untuk menghadap datangnya hari kiamat itu? Antum menanyakan hari kiamat, udah siap belum? Apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat itu? Maka Arab Badui ini pun menjawab pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan polosnya, ma'adatu laha min katsirin salatin wala saumin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Dia mengatakan, aku tidak mempersiapkan banyak hal. Aku tidak mempersiapkan salat
yang banyak, tidak juga puasa yang banyak, tidak pula sedekah yang banyak. Akan tetapi yang menjadi bekalku adalah aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta jamaah rahmat Allah Taala. Lakinni uhibbullaha wa rasulahu. Akan tapi aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengatakan aku telah menyiapkan salat yang banyak. Dia tidak katakan aku telah siapkan sedekah yang besar. Tidak, dia katakan aku telah menyiapkan puasa setiap hari seperti ini, seperti itu. Tidak. Akan tapi Arab Badui ini dengan polusnya mengatakan persiapanku tidak banyak ya Rasulullah. Persiapanku hanya cinta yang tulus kepada Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban dari Arab Badui ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dibangkitkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta. Apabila benar pernyataan engkau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jawaban ini jamaah rahmat Allah taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi anda dan antum semuanya. Menjadikan sahabat merasa bahagia sekali mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Fama farihal muslimuna bi syai'in ba'dal islami ma farihu bi hadzal hadits." Tidaklah orang-orang muslim, kaum muslimin, tidaklah mereka merasa bahagia setelah Islam, setelah kebahagiaan mereka terhadap Islam melebihi kebahagiaan mereka sewaktu mendengar hadis dari Nabi Muhammad SAW ini. Hadis yang mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Kenapa kok bisa hadis ini menjadikan para sahabat sangat bergembira sewaktu mendengarkannya? Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimisli a'malihim. Apa kata Anas bin Malik? Sungguh aku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Aku juga mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Aku juga cinta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan aku sangat mengharapkan akan dibangkitkan bersama mereka ini, orang-orang soleh ini, bersama Nabi Muhammad, bersama Abu Bakar, bersama Umar, walaupun aku tidak bisa beramal sebagaimana amalan yang mereka lakukan. Subhanallah. Ini yang menjadikan para sahabat tadi begitu bergembira sewaktu mendengarkan hadis Nabi SAW, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Sahabat yang mulia selevel Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, aku saja nggak sanggup beramal seperti amalan Nabi Muhammad SAW, seperti amalannya Abu Bakar, seperti amalannya Umar, nggak sanggup. Ini sahabat-sahabat yang luar biasa, manusia-manusia super, nggak sanggup beramal seperti mereka. Lalu bagaimana kita? Tapi dengan adanya dalil ini, hadis ini, yang Rasul katakan anta ma'aman ahbabta, membuka peluang bagi kita untuk dapat bersama Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa syaratnya? Cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana seorang bisa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Bagaimana bisa mengenal Nabi kalau tidak mempelajari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan dalil ini juga, hadis ini mengabarkan bagaimana amalan hati ini lebih besar daripada amalan anggota badan. Contoh amalan hati ini adalah apa? Mahabbah, cinta. Cinta seorang yang benar kepada Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang benar tentunya, bukan hanya sekedar klaim cinta-cinta tapi tidak melakukan konsekuensi dari cinta itu sendiri. Maka ganjarannya apa? Dia akan dibangkitkan bersama Nabi SAW. Nabi SAW di akhirat tempatnya di mana? Di surga. Di surga level apa? Level tertinggi, di surga Firdaus. Ini tempatnya Nabi SAW. Makanya tadi kita katakan, para sahabat sangat berbahagia mendengar hadis ini. Kenapa? Karena peluang untuk dapat dibangkitkan bersama Rasulullah SAW terbuka. Karena kalau kita harus beramal seperti amalannya Nabi Muhammad SAW, beramal seperti amalannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, beramal seperti amalannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala, maka siapa dari kita yang sanggup pada hari ini? Sahabat aja tidak sanggup yang hidup semasa dengan mereka. Saking luar biasanya amalan mereka. Apalagi kita pada hari ini. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari sirah Nabawi ini, mempelajari kehidupan Nabi SAW ini, menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW, yang harapan kita besar sekali, harapan kita agar kita dibangkitkan bersama Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, Rasul SAW mengingatkan kepada orang-orang yang tidak ada cinta di dalam hatinya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis pertama tadi menjelaskan wajibnya kita mencintai Nabi. Hadis yang kedua ini mengingatkan tentang konsekuensi dari tidak adanya rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi SAW, lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia yang ada. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahkan dari dirinya sendiri. Maka jika tidak ada cinta kepada Nabi SAW, dipertanyakan keimanannya. Ungkapan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, ini adalah menunjukkan tidak sempurnanya keimanan yang ada pada diri seseorang jika dia tidak mencintai Nabi SAW. Indikasi seberapa besar cinta kita kepada Nabi SAW bagaimana? Di antaranya adalah seberapa semangatnya kita sewaktu mendengarkan sirah Nabi SAW disampaikan. Kita kalau cinta jamaah Allah Taala kepada seseorang, pasti kita akan antusias, kita akan senang sewaktu figur yang kita cintai ini sedang disampaikan kisahnya. Kita lihat bagaimana orang-orang di luar sana jika dia mencintai seseorang, mencintai aktor, cinta sama artis, suka luar biasa, cinta luar biasa. Kalau ada artis itu main film, semangat dia nontonnya. Bahkan kalau diputar di bioskop dia bayar mahal, mau dia untuk menontonnya. Kenapa? Cinta. Lalu bagaimana dengan diri kita? Benar nggak cinta kita? Kalau ternyata sewaktu dibacakan sirah Nabi malas-malasan, disampaikan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, enggak, antara mau tidak mau ikut, antara mau tidak mau dengarkan. Nah, katanya cinta sama Rasulullah SAW. Maka bisa jadi ini adalah menunjukkan lemahnya cinta kita kepada Nabi SAW, yang mengindikasikan lemahnya keimanan kita, lemah iman. Karena setiap muslim pasti cinta pada Nabi SAW. Tinggal seberapa besar cintanya kepada Nabi SAW.
Para sahabat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka rela berperang, bertaruh nyawa untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pada hari ini juga cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi lihat cinta pada Nabi, menjalankan sunnah Nabi takut. Kenapa tidak pelihara jenggot? Takut dipecat ustaz kerja. Katanya cinta sama Nabi. Bagaimana kalau dituntut untuk perang bersama Nabi SAW? Ini baru ujian kecil pada Allah Ta'ala yang mengatur rezekinya. Katanya cinta sama Nabi SAW. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling pantas untuk kita cintai. Terkait dengan cinta Nabi SAW, Nabi SAW adalah figur yang paling pantas untuk dicintai melebihi kecintaan kita kepada siapapun. Ada dua sebab. Yang pertama adalah besarnya jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, kepada umat Islam. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan risalah Islam, mengajarkan kepada kita semuanya Islam. Berkorban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diusir Nabi dari kotanya, dari kampungnya, dimusuhi oleh sanak familinya, dimusuhi sama keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disakiti, dicemooh. Yang awalnya mereka muliakan, mereka hina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka apa? Menyampaikan risalah Islam, mengajarkan kepada kita dinullah, agama Allah Taala ini. Kalau Nabi enggak sampai, enggak nyampe Islam ke negara kita sekarang ini. Kalau bukan karena rahmat Allah Taala, kemudian jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman, manisnya Islam. Kita akan berada pada masa kebodohan, masa jahiliyah. Makanya Nabi SAW besar perannya, orang yang sangat berjasa. Kenapa orang cinta kepada kedua orang tuanya? Karena kedua orang tua merupakan figur yang sangat berjasa kepada dirinya. Ibunya telah melahirkannya, mengandungnya, melahirkannya, merawatnya. Ayahnya telah berjuang mencari nafkah, membesarkan dirinya dengan penuh cinta dan kasih. Karena jasa yang ini kita cinta kepada kedua orang tua kita. Dan mereka berdua merupakan sebab adanya kita di dunia ini. Makanya kita cinta. Tidak boleh sampai ada orang yang menyakiti ayah dan ibu kita, protes kita, marah kita. Kalau perlu kita kelahi sama mereka. Kalau ada yang mengatakan yang tidak terhadap orang tua kita, tidak rela seorang anak apabila orang tuanya dikata-katai. Kenapa? Besarnya jasa kedua orang tua kita. Dan Nabi Muhammad SAW jasanya jauh lebih besar daripada jasa kedua orang tua kita tersebut. Kenapa? Kedua orang tua jasanya adalah diantaranya tadi sebab hadirnya kita di muka oleh Allah Taala ini, melahirkan kita, membesarkan kita sehingga kita bisa menjadi orang seperti sekarang ini. Tapi jamaah rahmat Allah Taala, jika tidak karena dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, maka hadirnya kita di dunia ini bukan merupakan kebaikan. Bukan merupakan kebaikan, bukan merupakan keselamatan. Kenapa? Karena akan berakhir dalam penyesalan, akan berakhir dalam kebinasaan, masuk ke dalam neraka. Kenapa? Tidak tahu jalan yang benar, tidak tahu jalan keselamatan. Makanya Nabi SAW datang mengajarkan kepada kita agama Islam, mengajarkan ini tauhid, ini syirik. Kerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, jauhkan apa yang Allah Ta'ala larang. Sehingga hadirnya kita ke dunia ini, kemudian mengikuti petunjuk Nabi SAW, kita dapat selamat dalam menjalani kehidupan dunia dan selamat di akhirat. Makanya tadi petunjuk Nabi jauh lebih besar. Karena orang yang hadir di dunia, betapa banyak mereka yang tidak mengenal Islam, yang akhirnya menjadi penyesalan dan kebinasaan, masuk neraka jahanam. Kenapa? Tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Makanya tadi jasa Nabi jauh lebih besar daripada jasa kedua orang tua kita. Kita tidak pungkiri orang tua kita memiliki jasa yang besar, tapi jasa Nabi SAW yang dengan rahmat Allah Taala telah mengantarkan kita dari kesesatan kepada cahaya.
dari jurang kebinasaan menjadi keselamatan. Makanya kita harus cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus cinta kepada orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai guru-guru kita yang telah mengajarkan kita agama Islam, mengajarkan kepada kita tauhid, mengesahkan Allah Taala. Cintai guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang mungkin sebagian tidak kita dapatkan dari kedua orang tua kita. Dari sisi ini bisa jadi guru kita jasanya lebih besar daripada jasa kedua orang tua kita. Maka berhak mereka untuk kita cintai, berhak untuk kita hormati. Ini yang keempat, yaitu Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, urgensi mempelajari sirah Nabawi adalah sirah Nabawiyah merupakan rujukan utama untuk mengetahui metode dakwah dari dai yang paling sukses, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima sesuai dengan fitrah manusia, tersebar hingga ke negara kita tercinta ini sekarang. Dan untuk mengetahui bagaimana metode dakwah Nabi, bagaimana manhajnya, maka tidak ada cara lain kecuali dengan mempelajari sirah Nabawi. Maka pelajarilah sirah Nabawi, engkau akan mengetahui bagaimana metode dakwah terbaik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah sirah Nabawiyah memberikan pengaruh positif dalam dunia pendidikan, memberikan pengaruh yang positif kepada diri seseorang. Mempelajari sirah Nabawi akan memberikan pengaruh bagi seseorang. Muallif hafizahullah ta'ala membawakan contoh fenomena yang menyedihkan pada zaman sekarang ini, di mana banyak pemuda muslim yang mereka terpukau dengan tokoh-tokoh barat, bahkan tokoh-tokoh kafir. Betapa banyak di antara mereka yang mempelajari sejarah kehidupan orang-orang kafir dan pelaku kemaksiatan. Lihatlah bagaimana baiknya pengetahuan mereka tentang artis, tentang pemain bola, olahragawan, penyanyi yang mayoritas adalah orang-orang kufar. Lihatlah pula bagaimana pengaruh para idola tersebut terhadap keseharian dan orientasi kehidupan mereka. Sewaktu seorang mempelajari, mengidolakan idola yang salah, dia cintai orang-orang kufar, dia cintai para pendusta, orang-orang pendusta, dia cintai para penyanyi-penyanyi, dia cintai orang-orang yang harusnya tidak pantas dia cintai, tidak pantas dia idolakan. Apa yang terjadi? Idola ini akan memberikan pengaruh dalam kehidupannya, akan memberikan pengaruh dari pola pikirnya. Lihat bagaimana mereka akan sangat terobsesi ingin menjadi seperti idolanya. Lihat bagaimana gaya bicaranya, dia akan ikuti gaya bicara idolanya tersebut. Lihat bagaimana gaya berpakaiannya, dia akan mengikuti gaya berpakaian sebagaimana gaya berpakaian idolanya. Lihat bagaimana gestur tubuhnya, cara dia menata, bagaimana gaya rambutnya, cara bicaranya, gerakan tubuhnya, pandangan dia terhadap dunia tidak akan jauh dari idola yang dia cintai tersebut, dari figur yang dia ambil sebagai panutan. Contohnya, suka pada olahragawan, salah seorang bintang sepak bola, semuanya diikut semuanya, sampai tak boleh diikut caranya. Memberikan pengaruh jamaah rahmat Allah Ta'ala. Sampai makanan yang disukai sama orang ini dia tahu, keluarganya tahu, hobinya tahu. Penyanyi tahu dia apa yang disukainya, apa yang dibuat pada jam sekian, apa yang dia gemari, siapa istrinya, modelnya, anak-anaknya, tahu semuanya. Dan akhirnya apa? Menjadi tren, menjadi figur yang dia ikuti. Maka seseorang
jika dia mempelajari sirah nabawiyah. Dia melihat bagaimana luar biasanya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Ta'ala katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Tadi ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan terkait dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cintanya Nabi kepada anak-anak, bagaimana kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan apa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Nabi SAW menjadi idola yang dia masukkan dalam hatinya. Apa dampaknya? Dia akan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia akan berpakaian sebagaimana pakaian Nabi SAW. Dia akan berbicara bagaimana sih bicara Nabi, itu yang akan dia ikuti. Dia akan berakhlak bagaimana sih akhlaknya Nabi, bagaimana sih Nabi SAW berakhlak kepada tetangganya, bagaimana akhlak yang diajarkan Nabi SAW kepada orang yang lebih tua darinya, bagaimana Nabi SAW terhadap akad kesepakatan yang beliau telah sepakati dalam Sulhul Hudaybiyah misalnya, bagaimana Nabi SAW tidak mengkhianati akadnya, bagaimana Nabi SAW sangat memuliakan para wanita, akan berbekas dalam jiwanya, akan dijadikan teladan. Kenapa? Karena dia mempelajari sirah Nabawi. Jadi semakin dia mengenal sosok Nabi Muhammad SAW, semakin bertambah kagum dia dengan Nabi SAW. Semakin tambah kagum, jadilah Nabi SAW sebagai figur yang sangat dia idolakan. Kalau sudah jadi idola, ya udah semuanya akan diikuti. Apa yang Nabi perintahkan dia kerjakan, apa yang Nabi larang dia jauhi. Ini adalah urgensi yang keenam dari urgensi mempelajari sirah Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi adalah bagaimana perhatian para salaf dalam mempelajari sirah. Kemudian yang kedua, mempelajari sirah Nabawi merupakan bagian penting dari agama. Yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Allah memerintahkan kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah sirah Nabawi merupakan rujukan utama untuk mengetahui bagaimana metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam adalah sirah Nabawi memberikan pengaruh positif dalam dunia pendidikan. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum semuanya. Semoga Allah Ta'ala catat pertemuan kita dalam catatan amal kebaikan kita, dan semoga Allah Ta'ala bangkitkan kita semua bersama Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebagaimana yang tadi Anda sampaikan, ada pertanyaan?